Pelajaran yang ke-11 tentunya ini berbicara tentang bagaimana kiasan dan gambaran-gambaran serta simbol-simbol, baik itu kepada satu hal, satu komunitas, satu bangsa, satu pribadi, dan perlambangan yang lainnya itu dipakai untuk boleh kita mengerti keberadaan hidup kita hari ini, dan itu paralel dengan nubuatan-nubuatan yang sudah dan sedang digenapi, akan boleh menolong kita bisa mendapatkan pelajaran penting. Dan di pelajaran yang ke-11, kita akan pelajari itu dari pengalaman hidupnya Ruth dan Esther. Saya pikir sudah ada beberapa hal yang telah kita pelajari, ya, hari Minggu kelaparan di rumah roti di pasal 1, kemudian Ruth dan Boas di pasal 2, dan hari ini hari Selasa, tanggal 10 Juni, kita akan bahas tentang Boas sebagai penebus yang diambil dari Rut 3:4. Saya bacakan kembali ayat intinya terdapat di dalam Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saya akhirnya bisa memahami mengapa penulis pelajaran sekolah sahabat kita mengangkat ayat ini. Walaupun menceritakan dua kisah, Ruth dan Esther, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa benar ditunjukkan bahwa raja berkenan kepada Esther. Disinilah kita bisa melihat bahwa sebetulnya itu nggak boleh kalau nggak diundang, ya kan, kita udah tahu bersama. Tetapi kita melihat bahwa ada hal-hal di luar supernatural, cara dan tindakan Allah bekerja sehingga perkenanan atau perlakuan khusus kepada umat Tuhan itu tersedia. Dan itulah yang menjadi kajian kita sepanjang pekan ini, baik kehidupan Ruth yang akan selesai hari ini dan Esther untuk 2 hari yang akan datang. Baik, mari kita lihat Boas sebagai penebus. Saya sudah utarakan kemarin ya, bahwa Boas adalah tipe daripada Kristus dan terhubung dengan kehidupan Ruth. Apa yang dilakukan oleh Boas ini adalah tipe dari Kristus, begitu juga apa yang dilakukan Kristus terhadap kita umat-umat Tuhan. Nah, di hari ini saya ingin membawa pemikiran kita kepada dua pertanyaan ini. Bacalah Rut 3:4. Apakah yang menjadi permintaan Rut kepada Boas di malam hari di ladang pengirikan gandum? Karena dari situlah kemudian teridentifikasi Boas adalah penebus. Nah, kita harus titik awalnya ya dari situ, starting pointnya dari sana. Kemudian yang kedua, bagaimana respons dan tindakan Boas terhadap permintaan ini, yang mana ini akan menjadi gambaran tipe Kristus bagi kita. Ya, oke. Yang pertama mungkin saya bisa langsung jawab di sini dengan menghadirkan Rut pasal 3 ayat 9. Berkatalah ia, siapakah engkau? Rut disuruh Naomi untuk datang menyelinap diam-diam dan berada di ladang pengirikan gandum, dan Boas ada di sana dan tidur dekatnya, ya. Kemudian ada yang disuruh oleh ibu mertua, dan itu yang dia lakukan, dan kemudian Boas terbangun, kemudian kaget, ini siapa? Jawabnya,
aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kata tebus atau goel dalam bahasa Ibrani muncul di ayat ini. Nah, tentunya ada di ayat-ayat berikutnya ya. Jadi, jika pertanyaan yang muncul adalah apakah yang menjadi permintaan Rut kepada Boas adalah kembangkanlah kiranya sayap. Saudara, istilah ini sangat dimengerti oleh Boas. Hari ini kalau kita baca, maksudnya ini sayap apa ya? Kita mungkin tidak mengerti. Ya, melindungi untuk sayap seperti apa yang melindungi? Ya, tampaknya rancu bagi kita. Tetapi kalimat ini sangat dimengerti oleh Boas karena itulah frasa-frasa yang digunakan di mana ketika seseorang yang berhak menebus itu diutarakan dan dia harus atau berkenan untuk melakukannya. Jadi ide penebusan itu muncul di sini. Dan bagaimanakah respon dan tindakan daripada Boas sehubungan dengan permintaan ini? Tentunya ayat selanjutnya, dua ayat berikutnya, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun kaya. Oleh sebab itu, anakku, jangan takut. Ini saudara catat. Janganlah takut. Sebab apa yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Kata lain, permintaan dari Rut kepada Boas dijanjikan dia akan melakukannya. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Mungkin kalau tidak baik-baik, Boas juga agak enggan ya. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa niat daripada Boas terungkap. Oke, saya mau tunjukkan kembali karena Boas adalah tipe Kristus dalam penggambaran yang dimaksudkan oleh penulis Sekolah Sabat di pekan ini. Maka hari kemarin, 2 hari sebelumnya ya, boleh kita sebutkan ada Boas, sosok Boas yang telah menunjukkan belas kasihan, anugerah, dan kebaikan yang tidak mestinya. Itu kita sudah pelajari kemarin, dan janji saya hari ini akan coba melihat untuk 3 lainnya untuk menggenapi 4 poin ini. Yang pertama adalah Boas adalah penebus kerabat atau Goel. Kemudian Boas menikahi Rut dan mengangkatnya ke dalam keluarga. Kemudian yang keempat, Boas memberikan keturunan yang memastikan akan masa depan. Seperti apa penggambaran ini yang akan kita rujukkan kepada Kristus yang menjadi penebus kita. Mari kita lihat yang pertama, Boas adalah penebus kerabat. Ya, ada 4 syarat untuk mana seseorang atau si penebus ini boleh memenuhi kriteria tersebut ya, untuk syarat tersebut. Yang pertama, Boas berstatus sah untuk menebus. Ya, percuma kita mau minta, misalnya seorang perempuan meminta untuk kembangkan sayapmu, itu minta untuk dinikahi, ya, kembangkan sayap. Tapi tidak ada, ya, mungkin pasangan yang muda ya, belum pernah menikah, tetapi konteks ini adalah untuk melanjutkan atau menebus tanah sekaligus menebus juga dan menjadi milik. Jadi ketika dia menebus, tanah milik yang ingin ditebus menjadi miliknya, termasuk juga istri itu sendiri.
Nah, jadi kita melihat Boas berstatus sah untuk menebus. Kenapa? Karena Boas adalah sanak saudara, adalah kerabat, bahkan disebut kerabat dekat. Kita harus ingat ini, ya. Ini poin penting. Dan jika merujuk nanti kepada Kristus, itulah sebabnya mengapa Yesus harus datang lahir ke dunia ini. Dia adalah saudara kita, ya. Lain cerita tiba-tiba Yesus datang dan kemudian langsung menebus. Kalau dia tidak menjadi sama seperti kita manusia. Dan kitab Ibrani menyebutkan bahwa oleh karena dia menjadi manusia, dia menjadi saudara sama dengan kita, maka dia layak untuk menebus kita. Saudara, lihat inilah ya. Jadi itulah status sah untuk menebus. Nah, itu tercatat di dalam Rut 2 ayat 1, pernyataan Naomi ya bahwa dia adalah kerabat. Kemudian pasal 3 ayat 2 dan 12 itu adalah ungkapan dari Boas sendiri bahwa memang dia adalah keluarga dan dia punya kewajiban untuk itu. Kemudian yang kedua, Boas berkeinginan untuk menebus walaupun dia qualify namun tidak bersedia, tidak mungkin akan terjadi. Itu diungkapkan di dalam Rut 3 ayat 10, 11, 13. Hal ini dapat dilihat pada saat Boas langsung menyetujui permintaan Rut pada saat Rut datang ke tempat pengirikan dan berbaring di bawah kaki Boas, dia menyatakan keinginan dan ketulusannya untuk menebus Rut. Ayat 10, ayat 11 tadi kita sudah bacakan bahwa Boas bersedia untuk menebus. Kemudian yang ketiga, betul status dan hak. Ini kita akan ambil sedikit agak panjang karena penekanan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini lebih fokus kepada poin ini. Yaitu Boas berhak menebus. Dia berstatus sah untuk menebus. Tapi dia belum berhak karena dia mungkin ada di daftar antri yang kedua atau ketiga. Kata lain, masih ada yang lebih berhak walaupun dia adalah kerabat dekat. Jadi diungkapkan di dalam Rut pasal 4 ayat 3 sampai 6 dan khusus ayat 8 ini satu statement yang penebus yang lebih berhak menebus itu kemudian menolak dan menyerahkan itu kepada Boas. Hal ini dibuktikan ketika penanggalan kasut dari pihak yang pertama yang lebih layak, ya, lebih berhak, berkewajiban menebus Rut yang menjadi tanda penolakannya, sehingga kewajiban untuk menebus akhirnya dialihkan kepada Boas. Nah, setelah saya sampaikan poin yang keempat, baru kemudian kita akan balik sedikit ke poin yang ketiga ini. Jadi saudara, luar biasa, di pintu gerbang itu tempat di mana tua-tua, tua-tua kampung desa itu ada di sana. Dan kemudian mengapa apa bisa akses ke sana? Mungkin saja dia juga dipandang sebagai tua-tua di sana dan kemudian dia menghadapkan kasus ini. Dan saudara, itu luar biasa. Ketemu dengan yang harus menebus, dia dia fair. Dia bilang, oke, ini ada kasusnya, ada Naomi, ada tanahnya, ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Yang lebih berhak untuk menembus, kemudian dia katakan, iya, saya akan ambil. Dan apa jawab daripada Boas? Oke, baik, kamu boleh melakukan itu, tetapi, ada kata tapi, Rut juga akan menjadi bonus bagian dari penebusan itu. Disitulah kemudian keberatan dari yang menebus, ya, dari yang
mau menebus. Jadi saudara, akhirnya singkat cerita, dia bilang, saya nggak mau. Dan kemudian dialihkan kepada Boas. Dan status itu diakui adalah dengan satu ritual menanggalkan kasut. Jadi lepas kasutnya dan kemudian itu menunjukkan bahwa permasalahan ini selesai dan dia tidak lagi berhak untuk menuntut untuk menebus. Jadi saudara boleh lihat ini skenario-nya ya. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat bahwa Boas berkuasa untuk menebus. Rut 4 ayat 1 sampai 12. Pada pasal yang keempat dalam kitab Rut dapat dilihat bahwa Boas adalah seorang yang berpengaruh. Dia punya kuasa yang dapat dengan mudah memanggil para tua-tua kota untuk datang menyelesaikan perkara yang dialami oleh seseorang, yaitu kasus dalam arti ini adalah kasusnya Rut. Dan saudara, saya bisa melihat bahwa ini juga menjadi konteks kita yang disinggung di bagian akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita, bagian-bagian akhir di hari ini. Saya akan tambahkan ada komentar daripada tulisan ini yang akan boleh menolong kita untuk memahami konsep ini. Tapi kita mari balik ke poin yang ketiga. Jadi ada 4 ya saudara, dia memang berstatus sah, kemudian dia bersedia atau berkeinginan, kemudian dia berhak ya mendapat ACC dari yang lebih berhak, dan kemudian dia berkuasa atau duduk dan kemudian membuat sebuah perundingan dan keputusan ya. Berkuasa ini lebih inti kepada pemerintahan atau perundingan dan itu akan merujuk kepada penghakiman ya. Oke, baik, mari kita lihat yang ketiga. Oh, maaf. Ini terulang. Oh, jadi ini adalah tipe Kristus. Ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Boas itu sah karena dia adalah saudara dekat, kerabat. Demikian juga Kristus. Oleh karena inkarnasinya, maka dia menjadi sama dengan kita. Dia adalah saudara kita. Kemudian Boas berkeinginan untuk menebus Yesus Kristus juga. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia rela untuk mengorbankan anaknya. Di situ ada persetujuan, ada perkenanan, dan Yesus mewujudkan perkenanan itu, kerinduan itu. Kemudian Boas berhak. Yesus hidup di dunia ini, dia menghidupkan satu kehidupan yang tidak berdosa. Andaikan dia berdosa, maka dia tidak mungkin dapat menebus kita. Ya kan? Bagaimana seorang yang ya walaupun dia dituduh bahwa dia berbuat kesalahan, tapi itu saksi-saksi palsu ya, menghadirkan saksi palsu, tapi dia pure, dia bebas dari dosa dan dia berhak untuk itu. Setan juga klaim bahwa kita adalah miliknya. Nah, Kristus dalam kondisi ini dengan dia memberi diri untuk disalibkan, maka dia mengambil alih untuk hak ini. Ya, kemudian Boas berkuasa. Di bagian akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa dari segala masa itu, kemudian buku itu akan dibukakan, kitab-kitab itu akan dibukakan. Kata lain, duduk, ya, duduk bermusyawarah, dan inilah yang dilakukan oleh Boas. Dan itu merujuk kepada Kristus, di mana kemudian Kristus akan menghakimi. Nah, saudara, selesailah untuk satu konsep untuk penebusan itu. Mari kita lihat yang ketiga ya, balik ketiga. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ditanya begini, apakah yang ayat-ayat berikut ini ungkapkan tentang klaim atau tuntutan daripada iblis terhadap umat manusia?
Ayub 1 ayat 6 sampai 11 kita tahu adegannya atau skennya, narasinya adalah bahwa semua anak-anak Tuhan menghadap dan di antaranya datang adalah iblis. Kata lain, iblis mewakili dunia untuk datang berjumpa di dalam pertemuan itu. Kata lain, karena dunia sudah jatuh di dalam dosa, iblis klaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Sudah lihat, ini kuat asumsi ini. Kemudian yang kedua, Matius pasal 4 ayat 8-9, ketika Yesus dicobai, yang paling terakhir dia perlihatkan ini apa namanya? Di atas gunung yang tinggi ya, dia perlihatkan semua kerajaan dan kemegahannya. Dia katakan, semua ini akan kuberikan kepadamu. Memang nggak tahu diri ya. Tapi itu memang semua orang takluk sama setan, ya kan? Sama setan, sama iblis. Jadi dia punya hak untuk semua ikut saya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi dia akan mau serahkan itu jika engkau, Yesus, sujud menyembah. Tentunya Tuhan tahu, ya Yesus tahu. Ini bukan sujud dan kemudian dunia ini boleh dikembalikan. Jangankan itu, sudah alam semesta ini tunduk takluk kepada iblis. Awalnya hanya dunia, tetapi seluruh dunia, seluruh alam semesta, karena Sang Pencipta pun tunduk kepada iblis. Ya, ini luar biasa. Kemudian Yudas 1 ayat 9, jadi ketika Musa mati, ya, meninggal. Luar biasa, ayat ini memang tidak diberikan itu perdebatannya tentang apa. Tetapi penghulu malaikat Mikael kita yakini Yesus ya. Dan ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Musa mati di atas Bukit Nebo ya, Gunung Nebo. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di sini kita lihat bahwa iblis merasa bahwa dia punya hak terhadap Musa. Kita bisa lihat itu ya. Jadi itulah yang terjadi. Kemudian Lukas 22 ayat 31 sebutkan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut dan untuk menampi kamu seperti gandum. Luar biasa, itu perkataan Yesus kepada Petrus. Jadi kita bisa melihat bahwa oleh karena dosa, kerabat terdekat kita siapa? Kerabat kita terdekat adalah setan. Namun oleh karena kematian Yesus, kepada barang siapa yang percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Itu kemudian beralih, ya, dan saudara kita terdekat adalah Yesus. Kemudian poin yang keempat yang boleh saya bagikan adalah, ini kutipan tambahannya untuk kutipan bagaimana setan klaim itu. Untuk pertama kalinya Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekati kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, ia berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Ia membanggakan bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Ia menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah, bahwa ia telah mengambil dari dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan, dosa yang sama yang telah menyebabkannya itu terusir dari surga, menyebabkan terusirnya setan dari surga, dan oleh pelanggaran telah berada di bawah kekuasaan setan. Kita lihat,
Inilah argumentasi atau perdebatan yang terjadi waktu itu. Jadi dia mengakui bahwa Musa adalah miliknya dan dia tidak boleh atau ada intervensi dari Allah untuk menyelamatkan dia. Saudara bisa lihat. Jelas Kristus membantah klaim iblis dan Musa kemudian dibangkitkan naik ke surga. Seru ya, seru luar biasa. Kemudian untuk poin yang keempat saya boleh tambahkan dari catatan kita bagian akhir ya. Jadi dalam Rut 4 ayat 1 sampai 12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Bethlehem, kota tempat Kristus memasuki dunia kita sebagai kerabat dekat kita. Yesus lahir di Bethlehem. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut simbol pemilikan itu dilepas, ditanggal, dan ditukarkan. Pintu gerbang sebuah desa itu adalah tempat untuk menentukan perkara, memutuskan perkara, ya, kasus-kasus itu diputuskan. Ini adalah jenis adegan penghakiman, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini mencerminkan adegan penghakiman yang digambarkan di dalam Daniel 7, 13, 14, 12, 26, 27. Kita tidak boleh melewatkan aspek kritis dari penghakiman ini. Penghakiman adalah untuk menguntungkan orang-orang kudus. Dalam konteks ini, Boas bertindak dalam penghakiman itu untuk menguntungkan Rut. Tetapi hanya karena Kristus membayar harganya untuk kita, seperti yang Boas lakukan untuk calon pengantinnya. Jadi walaupun terjadi tali ulur diskusi perdebatan dalam rapat tersebut, tetapi untuk peralihan pemilikan itu tidak hanya sekedar oke, kamu aja, tapi disertai dengan membayar harga, dan itu mahal. Beli tanah sekaligus mendapatkan akan Rut. Sama halnya dengan Yesus telah melakukan untuk kita. Baik Bapak Ibu, itulah yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Tetapi izinkan saya untuk menyelesaikan yang tadi dari awal, bagian awal yang saya sebutkan. Hari ini kita mempelajari bahwa Boas adalah penebus kerabat atau goel, ya. Boas memenuhi peran sebagai penebus kerabat atau goel. Dalam hukum Israel, goel adalah anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menebus anak saudara dari perbudakan, menebus tanah yang dijual, atau mengembalikan kehormatan keluarga. Boas melakukan ini bagi Rut dan juga untuk Naomi dengan membeli kembali tanah Elimelek dan menikahi Rut. Saudara, dalam cara yang serupa dan jauh lebih agung, Yesus Kristus adalah penebus kita. Dia menebus kita dari perbudakan dosa dan maut, membayar harga yang tidak mampu kita bayar melalui kematiannya di kayu salib, yang mengembalikan kita kepada Allah dan memberikan kita warisan yang kekal. Kemudian poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, Boas menikahi Rut dan mengangkatnya ke dalam keluarga. Pada puncaknya, setelah peristiwa dia berkenan, dia berkeinginan dan berkuasa untuk menebus, Boas akhirnya menikahi Rut. Mengangkatnya dari status janda miskin, orang asing, menjadi istrinya. Dan bagian dari garis keturunan Daud hingga tiba kepada Kristus. Pernikahan ini bukan hanya sebagai tindakan kebaikan, tetapi ini adalah tindakan pemulihan, tindakan penebusan yang penuh kasih, yang membawa Rut ke dalam jaminan dan warisan. Sebelum ini terjadi, hidup Naomi dan Rut rentan, saudara, ya,
Untuk melanjutkan kehidupan, dia harus pergi pungut gandum. Nggak tahu ke ladangnya siapa. Tapi dengan peristiwa ini, jaminan bahkan warisan menjadi milik. Demikian pula Kristus menikahi gerejanya, umat percaya. Kita adalah umatnya dan mengangkat kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Melalui persatuan dengan Kristus, kita disatukan ya, kita percaya, kita dibaptiskan, kita menerima identitas baru. Kita bukan lagi pendosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Hak istimewa sebagai ahli waris kerajaannya. Dan jaminan adalah barang siapa yang percaya hidup kekal. Kita bukan lagi orang asing. Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, tetapi warga kerajaan Allah yang memiliki warisan yang kaya. Amin, saudara ya. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Boas memberikan keturunan yang memastikan masa depan. Ya, kita tahu bersama, melalui pernikahan Boas dan Rut, akhirnya lahir Obed, ayah dari Isai, kakek dari Daud, Raja Daud. Keturunan ini adalah bagian penting dari garis keturunan Mesias yang dijanjikan. Boas tidak hanya menebus secara individu Rut itu sendiri, tetapi juga memastikan kelanjutan janji Allah melalui keturunan tersebut. Ini menunjukkan kepada Kristus melalui korbannya, tidak hanya memberikan keselamatan pribadi ya secara individu, tetapi juga memastikan masa depan yang kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Melalui dia, kita memiliki harapan yang pasti, jaminan akan hidup kekal, serta bagian dalam rencana besar Allah yang berpusat pada Kristus. Puji Tuhan, untuk 3 hari ini kita sudah bisa melihat satu gambaran yang umum sehubungan dengan kehidupan Rut. Dari kehidupan Rut, dari orang asing, kemudian terasosiasi dengan keluarga Elimelek, Naomi, namun kemudian berpindah ke Bethlehem, dia juga jadi orang asing di sana, ya tidak menentu kehidupannya, tetapi Boas sama dengan kita orang berdosa tanpa harapan. Tapi kemudian Yesus menunjukkan belas kasihannya, anugerahnya, kebaikannya, kasih setia, kasih karunia-Nya. Dan kemudian Boas adalah penebus, dia menebus, dia kemudian menikah. Tuhan tidak hanya mati untuk kita, tetapi mengangkat kita menjadi pengantin wanitanya. Ya, kita menjadi anak-anaknya dan memberikan kepastian masa depan yang cerah. Bahwa kita tidak hanya ditebus untuk satu periode waktu tertentu, tetapi jaminan yang kekal. Demikianlah yang boleh saya bagikan untuk hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa untuk join esok hari, karena kita akan lanjutkan dengan kehidupan sosok wanita yang berbeda. Itu adalah Esther. Tuhan Yesus memberkati.